يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sunan Kalijogo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji sholat sunnah witir dan sholat sunnah fajar Maka pada malam hari ini kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib Jadi yang ketiga ini adalah sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu Jadi ada yang mengatakan sholat yang mengiringi sholat fardu baik sebelum qobliyah ataupun sesudah sholat fardu ba'diyah, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh Itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar mengatakan begini, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat Maksudnya 10 rakaat ini adalah sholat sunnah rawatib yang dimaksudkan Raka'ataini qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, sesudah zuhur maksudnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholatis subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim jadi muttafaqun alaih. Jadi 10 rakaat kata Ibnu Umar, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh Jadi intinya adalah 10 rakaat Ada juga yang 12 rakaat 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur Jadi Nabi pernah mengatakan
barang siapa yang sholat 12 rakaat ya, sehari semalam selain sholat fardu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga ya. Jadi 12 rakaat itu 10 rakaat ini tadi ya. Cuma duhurnya sebelum duhur itu 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Jadi 12 rakaat ya. Jadi siapa yang menjaga sholat tersebut, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana, sebuah rumah di surga ya, begitu. Nah, kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi dari Ibnu Umar itu cuma 10 rakaat ya, begitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi memang yang ya lebih bagus memang ya, kalau memang kita sanggup bisa melaksanakan itu sebelum duhurnya 4 rakaat. 4 rakaat di sini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sholat sunnah itu 2 rakaat ya, begitu. Nah, itu sholat sunnah rawatib ya. Kemudian ada juga sholat-sholat yang lainnya ya. Secara umum sebelum sholat wajib itu ada Ada sholat sunnah ya. Dalam sebuah hadis, ma baina kulli adzanaini sholatun. Antara tiap azan dan iqamah itu ada sholat sunnah maksudnya. Jadi antara azan dan iqamah, antara 2 azan itu maksudnya antara azan dan iqamah itu adalah ada sholat sunnah ya. Seperti dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW memerintahkan sholatlah sebelum maghrib ya. Sholatlah sebelum maghrib. Itu Rasulullah SAW sampai mengucapkan 3 kali. Kemudian pada kali yang ketiga Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau ya. Jadi sebelum maghrib pun ada qabliyah maghrib, cuma tidak muakkad ya, bukan sunnah muakkadah. Rasulullah menyuruh sholatlah sebelum maghrib ya, sampai 3 kali. Pada kali ketiga Rasulullah mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau ya, seperti itu. Nah, dalil umumnya ini tadi ma baina kulli adzanaini sholatun ya. Di antara 2 adzan maksudnya adalah adzan dan iqamah itu ada sholat ya, sholat sunnah ya, begitu. Kemudian untuk sholat asar ya, sholat asar ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud ya. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahum ra'an shalla qablal asri arba'an ya. Jadi Allah merahmati orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati, menyayangi, mengasihi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi qobliyah asar 4 rakaat. Ya, hadisnya derajatnya hasan. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis hasan ini. Ya. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu maksudnya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Jadi Allah merahmati orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Sunnah ini Bu ya, sunnah ya, begitu. Tapi yang sunnah muakkadah tadi 10 tadi ya. 10 sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tadi itu ya, perkataan Ibnu Umar tadi itu. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Lebih bagus kalau memang mau melaksanakan seperti yang disampaikan tadi. Sholat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Sholat 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya. Pokoknya jangan sampai di rumah kita itu tidak disisakan untuk zikir, untuk sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah itu yang bagus di rumah. Tapi kalau panjenengan ragu-ragu, ya nanti sholat isya di sini, ya toh. Kemudian maunya sholat ba'diyah isya 2 rakaat di rumah.
Tapi ternyata sudah beberapa kali seperti itu kok tidak sholat kalau di rumahnya, ya lebih baik sholatnya di sini. Ya, jadi daripada nanti ya pulang kemudian ya alasannya masih ada tamu, nah, kemudian ada apa lagi dan kemudian tidak sempat untuk apa? Sholat sunnah ba'diyah isya, ya. Maka lebih baik sholatnya di masjid. Ya, begitu juga yang mau habis maghrib sampai isya mau di masjid, mau ngaji, mau zikir, mau doa dan lain sebagainya, maka sholatnya di masjid, ya. Ba'diyah maghribnya di masjid, ya. Nah, itu sholat sunnah rawatib, ya. Jadi jelas Bu ya, sholat sunnah rawatib itu sholat sebelum dan sesudah sholat wajib atau sholat yang mengiringi sholat wajib, ya, begitu. Baik. Kemudian sholat sunnah yang lainnya, ya, yang keempat ini pembahasannya adalah sholat sunnah mutlak, ya. Ada sholat sunnah mutlak, ya, yaitu sholat tambahan, sholat sunnah tambahan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Jadi pokoknya sholat ini, ya, walaupun sholat sunnah itu adalah sebaik-baik amal. Ya, Nabi mengatakan ketahuilah sebaik-baik amal kalian itu adalah sholat. Ya. Tidaklah seseorang itu sholat sekali sujud ya ini, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Ya, begitu. Nah, sholat sunnah mutlak ini, ya, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima wa innal birra layudarru ala ra'sil abdi madama fi sholatih." Ya. Allah tidak pernah menerima dari seorang hamba dalam sesuatu ibadah yang lebih utama daripada 2 rakaat yang dikerjakannya. Dan sungguh kebajikan itu benar-benar ditebarkan di atas kepala seorang hamba. Maksudnya kebajikan ditebarkan itu diturunkan rahmat, ya, dan pahala kepadanya selama dia masih berada di dalam sholatnya. Madama fi sholatihi, ya. Jadi selama hamba itu masih berada di dalam sholatnya, itu kebajikan itu ditebarkan di atas kepalanya. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan, ya, kepada orang yang sholat itu. Ya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah menerima dari seorang hamba dalam sesuatu ibadah yang lebih utama daripada 2 rakaat yang dikerjakannya. Dan sungguh kebajikan itu benar-benar ditebarkan di atas kepala seorang hamba, ya, selama dia masih berada di dalam sholatnya, ya. Maka sholat yang paling bagus sebenarnya sholat yang lama, yang panjang, ya. Kalau sendiri ya Bu ya. Tapi kalau sholat berjamaah jadi imam terlalu panjang juga bisa menimbulkan fitnah, ya toh. Kecuali memang di situ sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa dibaca ayat-ayat apa yang agak panjang, ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi sholat ini pokoknya adalah amal yang terbaik, ya. Amalan kalian yang paling baik itu adalah sholat. Bahkan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada seseorang yang orang ini ingin menyertai Rasulullah di surga. Ya, jadi Nabi itu punya apa? Kayak apa ya istilahnya itu pelayan begitu ya. Ya sahabat, ya, yang biasa menyiapkan air wudhu untuk Nabi, menyiapkan apa namanya perbekalan dan lain sebagainya. Kalau Nabi mau pergian, ya. Nah, kemudian Nabi SAW menanyakan kepada orang ini, ya, mintalah apa yang kamu inginkan, gitu ya. Maka orang ini, sahabat ini, ya, mintanya cuma satu saja. Saya ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Ada lagi permintaan? Tidak ada. Cuma satu keinginannya, ingin menemani Rasulullah SAW di surga. Wah, ini orang cerdas betul ini, ya. Jadi keinginannya itu ingin masuk surga, bukan hanya masuk surga dan menemani Nabi. Tentu, ya, surga yang sangat
tinggi. Ya, itu keinginan sahabat itu seperti itu kalau ditawari. Ya. Mau apa? Mau masuk surga ya Rasulullah. Bersama kamu, ya, bersama Anda, begitu. Maka Nabi mengatakan apa? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi kalau memang keinginanmu ingin menemani aku, menyertai aku di surga nanti, bantulah aku, tolonglah aku, ya, untuk dirimu sendiri, ya, yaitu dengan memperbanyak sujud, ya, bikasratis sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Tentu memperbanyak sholat di sini maksudnya sholat sunnah, ya. Jadi salah satu amalan kalau ingin menyertai Nabi di surga nanti itu adalah memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sujud, ya. Nah, itulah sholat sunnah mutlak namanya. Berapa jumlahnya? Terserah semampu kita. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pokoknya sholatnya itu tidak boleh di 5 waktu. Setelah sholat subuh tidak boleh, ya. Setelah sholat asar itu tidak boleh. Sholat sunnah mutlak, ya. Pada saat matahari terbit, nah itu tidak boleh. Pada saat matahari terbenam, ya, mau terbit itu, ya, sedang terbit atau sedang terbenam sampai betul-betul tenggelam, ya. Kemudian pada saat matahari pas di atas kepala kita, ya, sampai tergelincir, condong ke arah barat, zawal namanya, ya. Nah, di luar itu boleh kita mau sholat sunnah, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Berapa rakaatnya terserah semampu kita. Pokoknya sekali sujud Allah angkat derajat kita. Setiap kali sujud diangkat derajatnya, ya, seperti itu. Jadi ini tentang sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, ya, begitu. Nah, hikmahnya sholat sunnah mutlak ini, ya, diantaranya adalah dia akan melengkapi sholat fardu yang kita laksanakan apabila sholat fardu yang kita laksanakan itu kurang sempurna, ya. Kita sudah melaksanakan sholat fardu, tetapi mungkin ada kurang sempurna, maka nanti akan ditutupi dengan sholat sunnah itu tadi, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat, ya. Jadi kata Nabi, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-sholah, ya. Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya, dan Dia Maha mengetahui. Lihatlah pada sholat hambaku. Maksudnya sholat fardu, ya. Apakah dia telah menyempurnakannya atau menguranginya? Apabila sholatnya itu sempurna, maka dituliskan baginya sempurna. Dan apabila ada sedikit kekurangan padanya, Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku mempunyai sholat sunnah? Jika hamba itu mempunyai sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku ke sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan fardu yang lainnya disempurnakan seperti itu juga, ya. Jadi ini pentingnya kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya. Sehingga ketika kita ini sholat fardunya atau amalan fardunya itu diperiksa, kemudian ada kekurangan, ya, maka sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah itu yang akan ditambahkan untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu atau amalan fardu yang kita lakukan, ya, seperti itu. Tapi tetap yang lebih utama itu adalah yang fardu dulu. Jangan kita mengerjakan yang sunnah kemudian mengerjakan yang fardu, ya. Yang fardu tetap lebih utama dan itu wajib, ya, wajib, ya, seperti itu.
Kemudian waktu pelaksanaannya itu boleh siang, boleh malam. Ya, siang, malam itu boleh untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Ya, selain 5 waktu yang terlarang tadi. Ya, karena kita tidak boleh apa? Sholat. Ya, pada waktu-waktu terlarang. Yaitu setelah subuh, setelah asar, pas matahari terbit atau matahari terbenam, kemudian pas matahari di atas kepala kita. Ya, sampai dia jatuh. Ya, seperti itu. Itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat sampai matahari terbit dan naik. Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Kemudian setelah itu sholatlah, karena sholat saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai bayang-bayang tombak itu tidak ada. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat, karena saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Jadi pada saat matahari pas di atas ya kepala kita ini, itu dilarang untuk sholat, haram hukumnya. Ya, kata Rasulullah SAW, pada saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Apabila sudah ada bayangan, maksudnya sudah condong ya ke arah barat, maka sholatlah, karena sholat saat itu disaksikan dan dihadiri ya, sampai kamu sholat asar. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat sampai matahari itu terbenam ya. Karena matahari itu terbenam di antara 2 tanduk setan. Maksudnya sampai matahari itu betul-betul tenggelam ya. Kalau sedang terbenam itu apa? Sedang ya, sedang proses mau tenggelam, mau terbenam itu tidak boleh ya. Di antara 2 tanduk setan ya. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi ini 5 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat ya, seperti itu. Nah kemudian untuk sholat sunnah ini ya, sholat sunnah ya, itu dibolehkan ya kita mengerjakan sambil duduk ya. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu wajib berdiri, rukun ya, bagi yang mampu ya. Tapi kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Tidak bisa duduk ya berbaring. Tapi untuk sholat sunnah, walaupun mampu, sehat, kuat, dia mau sholat sambil duduk, tidak apa-apa. Cuma pahalanya separuh daripada orang yang sholat sambil berdiri. Ya rugi. Ya, kuat aja kok mau duduk. Ya, kalau misalkan kuat, ya seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatur rajul qa'idan nisfu sholat ya, sholatnya seseorang sambil duduk ya, itu pahalanya separuh sholat. Maksudnya separuh sholat sambil berdiri ya. Jadi Mas Boyong misalnya mau sholat duha sambil duduk, ya enggak apa-apa, sholat sunnah loh ya, sholat taraweh, sholat witir, sholat apa, mau sambil sholat duduk ya, meskipun kuat, tetapi pahalanya separuh dari sholat sambil berdiri. Rugi ya. Kalau kuat lebih baik sholat sambil berdiri ya. Begitu. Jadi Nabi mengatakan apa? Sholatur rajul qa'idan nisfus sholat. Sholatnya seorang sambil duduk, pahalanya separuh sholat. Separuh sholat orang yang berdiri ya. Hadis riwayat Muslim. Tanya Pak, kalau pas sholat Jumat gimana? Kan menunggu sholat Jumat itu kan pas matahari di tengah-tengah. Iya. Sholat sunnah tahiyatul masjidnya gimana? Sholat Jumat. Iya. Sebelum sholat Jumat maksudnya. Iya. Nunggu adzan misalnya. Iya. Jadi kalau untuk sholat Jumat, ya, seseorang itu kan masuk ke masjid, ya, ada sebab, ya, sebab masuk ke masjid, maka dia sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, boleh, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dalam satu Jumat, ya, beliau sudah berdiri di atas mimbar berkhutbah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang masuk ke masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Ya. Mendengarkan khutbah itu kan wajib. Ya. Jadi tidak boleh kita ngomong ketika ada khutbah Jumat. Ya. Mengingatkan temannya aja, jangan rame. Itu sudah termasuk berbuat sia-sia dia ini Jumatnya. Ya. Sudah, kalau khotib sudah naik ke atas mimbar, dengarkan. Nah, sahabat tadi itu begitu masuk ke masjid langsung duduk. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, ditanya, sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Berdiri, sholat. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sehingga sholat 2 rakaat, ya. Begitu. Makanya termasuk juga sholat-sholat sunnah ini, kalau ada sebab boleh, walaupun di waktu terlarang. Setelah asar kan tidak boleh sholat sunnah, ya. Tidak ada sholat sunnah, ya. Tapi misalkan ada orang meninggal dunia, mau dimakamkan, kan harus disolatkan. Dia juga disolatkan setelah sholat asar, tidak apa-apa, ya, ya kan, meninggalnya setelah asar, dimandikan, ya, kemudian dikafani, sudah selesai, mau dimakamkan, belum disolatkan, ya, nah disolatkan setelah asar, tidak apa-apa. Termasuk juga menurut mazhab Syafi'i, ya, kalau seseorang masuk ke masjid setelah sholat asar misalkan, setelah sholat asar, misalkan asarnya jam 3, maghribnya jam 6, ya. Kemudian jam 4 dia masuk ke masjid, mau ngaji kah, mau baca Quran atau mau apa, ya, atau istirahat atau ada pertemuan majelis taklim dan sebagainya. Dia sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Karena ada sebabnya, ya. Jadi masuk ke masjid, ya. Memang ini ikhtilaf, ya. Memang ini adalah perbedaan pendapat, ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak apa-apa, ya, dia sholat tahiyatul masjid. Karena ada perintah, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat, ya, begitu. Tapi ada juga yang mengatakan karena di waktu yang terlarang, ada larangan sholat setelah, kemudian tidak sholat, ya tidak apa-apa, terserah. Ya, artinya yang mau sholat, monggo, tidak apa-apa, ya, karena ada dalilnya juga, begitu ya. Nah, ini saya hanya menyampaikan boleh, ya, menurut mazhab Syafi'i, ya. Dan berdasarkan hadis Nabi, apabila kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat, ya, sampai sholat 2 rakaat. Itu maksudnya tahiyatul masjid, ya. Nah, ini di sini dijelaskan, ya, tentang macam-macam ibadah sunnah, sholat sunnah maksudnya. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Beliau mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang memasuki masjid, maka janganlah dia duduk, ya. Fala yajlis, jangan dia duduk hatta yusalli rak'atain, ya. Sebelum melakukan apa? Salat 2 rakaat, sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Ya, seperti itu. Kalau tanpa khotibnya ada mereka, misalnya ada orang datang terus belum sholat langsung duduk. Iya. Khotibnya akan menyiapkan apakah boleh sebelahnya itu dulu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi diam. Untuk jamaah, ya, untuk jamaah begitu khotib naik ke atas mimbar pada hari Jumat, dia harus menghentikan segala kegiatannya. Baca Qur'annya berhenti, zikirnya berhenti. Ya sudah, mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah, ya. Tidak boleh apa namanya istilahnya termasuk, ya, bermain. Kalau dulu, ya, dalam artinya siapa yang bermain kerikil padahal khotib sudah naik ke atas mimbar, sudah berkhutbah, maka dia telah berbuat lahut, ya, telah berbuat apa? Sia-sia. Khotib naik ke atas mimbar, kemudian dia mengingatkan temannya, jangan rame. Itu juga sudah termasuk apa? Melakukan lahut, ya, perbuatan yang sia-sia, ya. Berarti harus didengarkan, ya. Malaikat saja mendengarkan. Jadi kalau Jumat itu malaikat itu berdiri di depan pintu masjid. Nanti siapa yang datang dicatat, ya.
Yang datang gelombang pertama itu seolah-olah korban seekor unta. Berikutnya seperti korban seekor sapi. Berikutnya lagi seperti korban kambing, domba yang bertanduk. Sampai berikutnya ayam, telur. Begitu khatib naik ke atas mimbar, malaikat menutup kitab catatannya, kemudian masuk mendengarkan khutbah. Ya. Jadi kalau orang khutbah itu didengarkan oleh malaikat, ya. Makanya khutbahnya nggak boleh ngelantur kemana-mana ya. Khutbah itu yang mengingatkan, dibacakan ayat, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan peringatan, motivasi ya. Jangan khutbah nanti khutbahnya cerita tentang sungai, Bengawan Solo, ini, ya kan kadang-kadang ada begitu ya. Jadi khutbah itu dia mengingatkan para jamaah ini untuk bertakwa kepada Allah ya, supaya dikasih motivasi, supaya semangat untuk beramal, beribadah, bersegera bertobat kepada Allah begitu ya. Jadi khutbahnya seperti itu ya, mengingatkan ya, seperti itu. Nanti kalau khutbahnya ceritanya nanti Bengawan Solo banjir dan lain sebagainya, cerita ke sana kemari, itu didengarkan oleh malaikat juga di dalam. Malaikatnya nanti ya khutbah ya kayak gitu. Ya. Jadi begitu. Baik, salat tahiyatul masjid tadi Pak ya, salat tahiyatul masjid. Tapi kalau panjenengan sudah masuk ke masjid setelah adzan misalkan ya, setelah adzan duhur misalkan, masuk ke masjid, panjenengan sholat qobliyah duhur saja, tidak usah sholat tahiyatul masjid juga tidak apa-apa. Pokoknya prinsipnya itu kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau mau tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Kalau mau qobliyah, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, sholat duha ya, salat sunnah duha ya. Ini kalau di dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan ya, duha itu salat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat atau sampai 8 rakaat ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, "Innallaha ta'ala qala", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Ibna Adam irka'li arba'a rakaat." Wahai anak Adam ya, ya ibna Adam irka'uli arba'a rakaat ya. Salatlah untukku 4 rakaat min awalin nahar, dari permulaan siang. Akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu pada akhir siang ya. Jadi wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari permulaan siang. Pasti aku akan mencukupi kebutuhanmu pada akhir siang ya. Jadi kalau di sini sholat duhanya itu dianjurkan 4 rakaat. Tapi kalau panjenengan maunya 2 rakaat, kita mau sholat 2 rakaat tidak apa-apa, minimal 2 rakaat ya. Begitu. Cuma sekali lagi ini kadang-kadang orang Bu ya, istilahnya ada orang rajin sholat duha ya, mungkin ya, karena dia itu ingin pasarnya rame. Karena sholat duha ini rezeki ini lancar. Jadi kalau orang mengerjakan sholat duha dengan tujuan supaya banyak pembeli, tokonya rame, itu niatnya harus diluruskan lagi ya. Jadi sholat duha itu jangan untuk diniatkan urusan dunia ya, tapi memang karena ini sunnah Rasul, ada perintah ya, kita melaksanakan sholat. Fadilahnya diantaranya Allah akan memberikan rizki, dimudahkan rizkinya dan sebagainya. Tapi jangan sampai sholat duhanya itu tujuannya biar pasarnya rame, tokonya laris. Nah itu tidak boleh ya. Jadi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Begitu. Ini semua amalan Pak ya. Semua amalan-amalan ibadah ya, baik wajib ataupun sunnah, itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bonusnya ada yang penyakitnya dihilangkan dan lain sebagainya ya. Jadi memang melaksanakan itu betul-betul karena iman, karena ikhlas, mengharap ya
apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau mengharap apa yang di sisi Allah boleh, ya. Mengharap pahala boleh. Mengharap ingin dimasukkan ke dalam surga boleh. Mengharap mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mendapatkan ridho Allah itu boleh, ya. Yang tidak boleh itu adalah yaitu ketika amalan itu ditujukan untuk apa? Dunia. Puasa, kok rajin puasa terus sekarang? Puasa Daud, cek nelangsing misalkan. Kan ada kadang-kadang ya. Jadi tidak boleh ya. Ya seperti itu ya. Jadi puasa juga begitu. Kenapa kok puasa Ramadan? Lah tetangga semua puasa ya Pak. Kalau tidak puasa malu ya. Kan tidak enak begitu ya Bu ya. Tidak boleh ya. Jadi yang dinilai itu adalah melaksanakan amal ibadah karena iman ya, karena iman. Kemudian dia mengharap pahala dari Allah, boleh kalau seperti itu, ya. Sebagaimana seperti sholat taraweh juga, ya. Jadi yang ketiga ini sholat taraweh pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, ya, dengan keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siapa yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam, dengan beribadah kepada Allah, imanan, karena iman dia ini. Iman, ya. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala, balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Jadi beramal itu karena iman dan mengharap ya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, loh, kalau kita beribadah, beramal mengharap masuk surga, berarti kan tidak ikhlas. Ibadah kan harus lillahi ta'ala, ya karena Allah, jangan karena takut masuk neraka, jangan karena ingin masuk surga, tidak apa-apa, ya. Beribadah kepada Allah, ya, semata-mata karena Allah, atau dia ini mengharap ampunan Allah, berharap dimasukkan ke dalam surga, itu tidak apa-apa. Kita disuruh berharap, ya. Minta malah, ya. Rasulullah SAW kan minta, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu ridhomu dan surgamu, ya. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab nerakamu, ya. Dari azab neraka. Jadi boleh berlindung kepada Allah, ya. Jadi melaksanakan amal ibadah mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah itu boleh, ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini dulu apa yang kita kaji, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا